Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rima Salinda dengan NIM 22042291 akan menyampaikan materi pertemuan 2 tentang peran negara dalam perekonomian. Negara memiliki 3 peran utama dalam perekonomian, yaitu ada alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Melalui kebijakan fiskal dan moneter, negara mengatur penggunaan sumber daya dan pemerataan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga stabilitas ekonomi makro. Yang pertama ada alokasi sumber daya, yaitu yang pertama ada infrastruktur. Negara membangun jalan, jembatan, bandara, dan fasilitas publik lainnya untuk mendukung aktivitas ekonomi. Yang kedua ada layanan negara, layanan publik. Maksudnya di sini negara menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Dan yang ketiga ada investasi, yaitu negara mendorong investasi swasta melalui insentif dan pembangunan iklim usaha yang kondusif. Selanjutnya ada distribusi kekayaan. Yang pertama ada pajak, yaitu negara memungut pajak dari masyarakat untuk membiayai pengeluaran publik dan mendistribusikan kekayaan. Yang kedua ada transfer sosial, yaitu negara memberikan bantuan sosial, subsidi, dan tunjangan kepada kelompok masyarakat yang kurang mampu. Dan yang ketiga ada investasi publik, yaitu negara berinvestasi di sektor-sektor strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Selanjutnya ada stabilisasi ekonomi. Yang pertama ada kebijakan fiskal, yaitu negara mengatur pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan lapangan kerja. Yang kedua ada kebijakan moneter, yaitu negara mengatur jumlah uang beredar, suku bunga, dan nilai tukar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang sehat. Yang ketiga ada regulasi, yaitu negara menetapkan peraturan untuk mencegah distorsi pasar dan ketidakstabilan ekonomi. Dan yang keempat ada intervensi ekonomi, yaitu negara dapat melakukan intervensi langsung untuk mengatasi krisis ekonomi seperti bailout dan stimulus fiskal. Selanjutnya ada tantangan dalam peran negara, yaitu yang pertama ada efisiensi anggaran, yaitu mengelola anggaran negara secara optimal untuk memaksimalkan dampak ekonomi. Yang kedua ada pemerataan pembangunan, yaitu menjamin pemerataan akses terhadap layanan publik di seluruh wilayah. Yang ketiga ada tata kelola pemerintahan, yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dan pengelolaan keuangan negara. Dan terakhir ada koordinasi kebijakan, yaitu mengharmoniskan berbagai kebijakan ekonomi untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Selanjutnya ada peran Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Yang pertama ada audit keuangan. BPK memeriksa laporan keuangan pemerintah untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Yang kedua ada pengawasan hukum. BPK memastikan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga ada evaluasi kinerja, yaitu BPK menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran oleh pemerintah. Dan yang keempat ada pelaporan, yaitu BPK menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan pemerintah untuk tindak lanjut. Selanjutnya ada inovasi dalam pengelolaan keuangan negara. Yang pertama adalah e-budgeting, yaitu sistem penganggaran digital untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. Dan yang kedua ada akuntansi berbasis aktual, yaitu pembaruan sistem akuntansi untuk mencatat transaksi saat terjadi, bukan saat dibayar. Dan yang ketiga ada perencanaan terintegrasi, yaitu koordinasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor real untuk sinergi pembangunan. Selanjutnya ada kontribusi keuangan negara. Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi, yaitu negara mendorong pertumbuhan ekonomi melalui belanja pembangunan infrastruktur dan investasi. Yang kedua ada pemerataan kesejahteraan, yaitu negara meredistribusi kekayaan melalui sistem pajak dan program bantuan sosial. Yang ketiga ada stabilitas makroekonomi, yaitu negara menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter yang prudent. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.